Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Mbak Marliana setelah putusan itu WhatsApp ke saya menyampaikan selamat kakaknya Vina. Mbak Marliana, selamat atas kemenangannya. Makasih Mbak, saya ikut senang Peggy bebas. Artinya dia sendiri tidak yakin bahwa Peggy itu pelakunya waktu itu. Betul, itu. Okay. Kedua, apabila Hakim Eman Sulaiman ternyata siapapun itu, kelompok manapun itu, dilaporkan atas keputusannya yang sah secara konstitusi, ya, pasti masyarakat Indonesia pasti bergejolak. Lihatin omongan saya, karena dia memutus itu berdasarkan hukum, ya. Jadi kalau penetapan tersangka itu kemudian dibatalkan, jelas karena alasan penyidik menetapkan tersangka, kenapa tidak dilakukan pemanggilan dulu terhadap Peggy Setiawan, berdalih karena sudah DPO. Nah, sementara DPO dari penjelasan dari jawaban yang disampaikan kepada penyidik, ya, itu ditetapkan pada tanggal 15 September 2016. Lalu dikajilah, dianalisa apakah penetapan DPO pada tanggal 15 September 2016 apakah sesuai prosedur atau tidak. Saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 yang sekarang dicabut dengan digantikan 6 tahun 2019. Tapi saat itu masih berlaku pada saat penetapan DPO 15 September 2016. Dalam pasal 31 Perkapolri tersebut menyatakan bahwa tersangka yang telah dipanggil guna untuk pemeriksaan penyidikan perkara lebih dari 3 kali, kemudian keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang menjadi DPO, ya, menurut Perkapolri pasal 31 tersebut, yaitu 1, orang yang ditetapkan DPO haruslah statusnya sebagai tersangka karena kata awalnya tersangka. Kedua, haruslah dilakukan pemanggilan. Di situ dikatakan lebih dari 3 kali, ya, sehingga, ya, kalau hal itu kemudian tidak dipenuhi, maka penetapan DPO itu adalah batal demi hukum. Terbukti penyidik dalam pra peradilan tidak mampu menunjukkan bukti bahwa Peggy Setiawan sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai ditetapkan DPO 15 September 2016. Terbukti penyidik tidak mampu menunjukkan surat panggilan sebelum ditetapkan sebagai DPO tanggal 15 September 2016. Lalu kalau DPO-nya batal, apakah Peggy Setiawan adalah seorang DPO? Bukan. Kalau bukan, berarti Peggy Setiawan adalah orang yang dicurigai, yang diduga Peggy alias Peron. Kalau orang yang dicurigai, mbok ya lebih bijak dilakukan saja penyelidikan dulu. Dilakukan saja penyidikan dulu, diperiksa dulu. Kan bagus kalau begitu. Okay. Nah, jadi tapi Anda meyakini bahwa Peggy itu ada tapi bukan Peggy Setiawan yang dimaksud selama ini, Peggy yang lain. Humas mengatakan sudah mengumpulkan nama-nama Peggy itu sampai banyak, ada 5 orang. Kemudian Pak Benny Mamoto juga menyampaikan, sehingga dari pernyataan Pak Kadif Humas Polri dan Pak dari Komisioner Kompolnas berarti kan ada 4 Peggy lagi. Periksa, umumkan ke publik. Baik. Itu. Baik. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Saya ke Bung Rasman, silakan Bung Rasman. terima kasih. Muriza. Saya terima kasih Bang Saur nih. Ini baru berdebat tapi jitu gitu kan. Pertama dan yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum dijalankan bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Dan kalau itu bahasa itu adalah bahasa yang serius. Artinya ada provokasi yang dibangun melalui forum ini. Yang kedua, saya memberi pesan yang terang benderang kepada Polda Jabar. Lakukan upaya untuk membuat surat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung tentang
putusan hakim terkait dengan DPO. Apakah dipanggil dulu 3 kali, kemudian diperiksa dulu sebagai calon tersangka, sementara dia DPO. Itu poinnya. Agar kita paham bahwa besok-besok kalau orang DPO dipanggil dulu calon tersangka, dan kalau dia lari, baru kita lihat akibat hukumnya seperti apa. Berikutnya, kita minta Polda Jabar juga dan atau siapapun masyarakat Indonesia untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang putusan ini juga terkait dengan beberapa hal, termasuk contoh, sekuat apa sih Perpol, sekuat apa sih Perkap, sekuat apa sih Perkaba. Oke, baik. Bukankah kemarin, kalau saya tidak salah, ada statement yang baik sekali dari Pak Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas, Bang. Beliau mengatakan bahwa tidak semua putusan yang harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Dalam pikiran saya itu arahnya ke hakim. Bahwa Perpol, Perkap itu adalah sesuai dengan perkembangan. Sesungguhnya tidak boleh disamakan dalam memutus suatu perkara seorang pelaku kejahatan membunuh atau mencuri. Ini pesan yang serius. Karena itu saya minta kita semua penegak hukum dan masyarakat Indonesia untuk secara logika memandang ini. Kenapa? Karena menurut pandangan saya putusan ini tidak menyelesaikan masalah, tapi masih ada yang harus kita selesaikan. Perkara saudara Peggy sudah dibebaskan, itu hak konstitusional dia. Tapi tidak berarti ada proses hukum yang berikutnya. Yang terakhir, saya minta saudara, maaf jangan dibawa jawab ya Tony, karena ini closing statement. Saya hanya menasihati Adinda. Adinda itu adik saya. Dulu saya lebih gila dari cara saudara. Tapi kadang-kadang kita yang baru masuk kota ini, kita lupa bahwa kita sudah, kepala kita sudah benturan kemana-mana, sudah berdarah-darah. Kita kira kita masih kuat. Saya hanya ingatkan itu. Ada satu orang yang saudara atau Adinda bicara kemarin di salah satu TV swasta, merendahkan dia. Dan banyak yang protes. Hanya ingatkan Adinda, jangan ulangi. Saya pun keras, tapi saya hormat kepada senior saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau saudara mengatakan saudara lebih pintar, silakan. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya dokter dan saya pertanggungjawabkan keilmuan saya. Baik, terima kasih Bung Rasman Arif Nasution. Percakapan lewat handphone, maka pasti akan ketemu siapa pelakunya. Artinya, ada yang belum tuntas dibuka di pengadilan? Saya tidak menggunakan kata pasti. Saya ulangi, firasat saya mengatakan bukti rinci komunikasi elektronik itu ada untuk mencari di mana gerangan bukti komunikasi elektronik itu. Yang selama ini belum pernah dibuka dimanapun, termasuk di peradilan. Dan lebih-lebih tidak pernah diangkat atau diajukan di ruang persidangan. Baik. Ini pernyataan yang sangat kuat dari Bung Reza Indragiri, seorang psikolog forensik, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan juga kita akan lihat ke depan.